Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Geografi di bab iklim dan cuaca. Poin pertama ada pengertian cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu daerah yang sempit dalam waktu yang relatif singkat. Unsur utama cuaca adalah suhu udara, radiasi, tekanan udara, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Unsur cuaca yang lain adalah intensitas penyinaran matahari, keadaan awan, embun, dan petir. Selanjutnya ada pengertian iklim. Iklim adalah kelanjutan hasil pencatatan unsur cuaca dari hari ke hari dalam waktu yang lama sehingga merupakan rata-rata dari unsur cuaca. Unsur iklim yaitu suhu udara, radiasi, tekanan udara, kelembaban udara, angin, curah hujan, intensitas penyinaran matahari, keadaan awan, embun, dan petir. Unsur iklim bersifat stabil, tidak seperti unsur cuaca yang selalu berubah. Perubahan iklim berlangsung dalam periode yang lama dan meliputi area yang sangat luas, bahkan seluruh permukaan bumi. Lalu unsur-unsur cuaca, yang pertama ada suhu udara. Faktor perbedaan suhu udara adalah lamanya waktu penyinaran matahari, sudut datang sinar matahari, keadaan awan, dan keadaan permukaan bumi. Lalu yang kedua ada radiasi. Radiasi matahari bergelombang pendek, sedangkan radiasi bumi bergelombang panjang karena energi matahari diserap oleh bumi dan diteruskan kembali menjadi radiasi yang bergelombang panjang. Yang ketiga ada tekanan udara, yaitu tekanan yang disebabkan oleh keadaan udara di tiap bidang datar pada permukaan bumi seluas 1 cm persegi sampai batas atmosfer. Yang keempat ada kelembaban udara, yaitu kandungan uap air yang ada di dalam udara. Kelembaban udara ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada kelembaban udara mutlak dan kelembaban udara relatif. Adapun rumus untuk mengetahui kelembaban relatif, yaitu kelembaban mutlak udara dibagi nilai mutlak udara dikali 100%. Contoh soalnya adalah diketahui kelembaban mutlak adalah 15 gram dan nilai mutlaknya adalah 18 gram dan ditanyakannya kelembaban relatif. Jadi untuk menjawabnya adalah 15 dibagi 18 dikali 100% sama dengan 83,33%. Jadi kelembaban relatifnya adalah 83,33%. Yang kelima, dari unsur cuaca ada awan. Awan ini dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama ada cirrus, tergolong awan tinggi dengan ketinggiannya lebih dari 6.000 meter. Awan cirrus ini terdiri dari cirrus, cirrostratus, dan cirrocumulus. Lalu yang kedua ada alto, tergolong awan sedang antara 2.000 sampai 6.000 meter. Alto ini terdiri dari altocumulus dan altostratus. Yang ketiga ada strato. Strato ini tergolong awan rendah dengan ketinggian kurang dari 2.000 meter. Strato ini terdiri dari nimbostratus, stratus, dan stratocumulus. Dan yang keempat ada awan yang terjadi akibat udara naik pada ketinggian 500 sampai 15.000 meter. Awan ini terdiri dari cumulus dan cumulonimbus. Oke, ada pola gerakan udara. Yang pertama, cara bumi memanasi lapisan udara. Bumi memanasi lapisan udara dengan 3 cara. Yang pertama, konveksi, yaitu pemindahan udara panas yang didorong ke atas oleh udara dingin di sekitarnya dengan arah vertikal atau tegak. Yang kedua ada adveksi, yaitu gerakan udara secara horizontal atau perpindahan udara arah mendatar. Dan yang ketiga ada turbulensi, yaitu gerakan udara yang tidak teratur atau berputar-putar. Hal ini disebabkan oleh adanya kota, hujan, bukit, ataupun gunung. Lalu selanjutnya ada pola curah hujan dan angin. Klasifikasi hujan menurut terjadinya hujan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hujan konveksi. Hujan konveksi terjadi karena udara panas permukaan bumi membumbung ke atas dan berkembang menjadi dingin karena suhu rendah. Kemudian uap airnya mencapai titik kondensasi yang memungkinkan hujan. Yang kedua ada hujan orografis. Hujan orografis terjadi karena udara yang bergerak secara horizontal naik terhalang pegunungan atau hujan yang terjadi di daerah pegunungan. Hujan orografis ini biasanya cukup lebat. Yang ketiga ada hujan frontal.
Hujan frontal terjadi dari awan yang terbentuk karena adanya pertemuan massa udara yang panas dan yang dingin. Hujan ini biasanya tidak lebat dan banyak terjadi di daerah lintang pertengahan. Lalu ada pola curah angin. Angin memiliki 4 macam. Yang pertama ada angin darat dan angin laut, yaitu akibat dari peredaran suhu antara permukaan bumi dan daratan. Yang kedua ada angin lembah dan angin gunung, terjadi karena perbedaan luas lereng gunung dan lembah sehingga terdapat perbedaan jumlah panas yang diterima pada satu satuan waktu. Yang ketiga ada angin terjun, yaitu angin yang turun dari dataran tinggi ke daerah sekitarnya yang lebih rendah dan mendapatkan pemanasan secara dinamis. Dan yang keempat ada angin muson, yaitu perbedaan antara daratan dan lautan dalam skala yang lebih besar terjadi antara benua dan samudra. Lalu ada kaitan letak dengan cuaca iklim. Di sini ada klasifikasi iklim. Yang pertama ada iklim matahari, yaitu iklim yang berdasarkan peredaran matahari serta kedudukan matahari dalam satu tahun. Iklim ini dibedakan menjadi 4 daerah. Yang pertama ada daerah iklim tropis terletak antara 23,5 derajat LU sampai 23,5 derajat LS. 2. Daerah iklim subtropis yang terletak antara 23,5 derajat LU sampai 40 derajat LU dan 23,5 derajat LS sampai 40 derajat LS. Ketiga, daerah iklim sedang terletak antara 40 derajat LU sampai 66,5 derajat LU dan 40 derajat LS sampai 66,5 derajat LS. Dan yang keempat, daerah iklim kutub terletak antara 66,5 derajat LU sampai 90 derajat LU dan 66,5 derajat LS sampai 90 derajat LS. Selanjutnya yang kedua ada iklim fisis. Iklim fisis ini memiliki 3 macam. Yang pertama iklim kontinental yang dipengaruhi oleh 1. Amplitudo suhu harian besar dan amplitudo suhu tahunan besar. Yang kedua ada iklim maritim yang dipengaruhi oleh angin laut yang ditandai dengan amplitudo suhu harian kecil, amplitudo suhu tahunan kecil, dan banyak hujan disertai dengan petir. Dan yang ketiga ada iklim dataran tinggi yang dipengaruhi oleh angin pegunungan dan ditandai dengan amplitudo suhu harian besar, tekanan udara rendah, dan sinar matahari sangat terik. Yang ketiga ada iklim Köppen. Iklim Köppen dibagi menjadi 5. Yang pertama ada iklim A atau iklim hujan tropik, yang terdiri dari tropik basah AF, tropik basah AM, dan tropik basah kering atau AW. Yang kedua ada iklim B atau iklim kering, di mana jumlah curah hujan sedikit sedangkan penguapan tinggi, yang terdiri dari iklim step dan iklim gurun dan padang pasir. Yang ketiga ada iklim C atau iklim sedang. Iklim ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada iklim sedang dengan musim panas yang kering. 2. Iklim sedang dengan musim dingin yang kering. Dan yang ketiga, iklim sedang yang lembab. Selanjutnya yang keempat ada iklim D atau iklim dingin. Golongan iklim ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada iklim dingin dengan musim dingin yang kering. Dan yang kedua iklim dingin tanpa periode kering. Dan yang kelima adalah iklim E atau iklim kutub. Golongan iklim kutub ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada iklim tundra, yaitu bulan terpanas rata-rata temperatur lebih besar dari 0 derajat Celcius, tetapi lebih kecil dari 10 derajat Celcius. Di daerah iklim ini hanya terdapat lumut. Dan iklim es atau salju abadi. Yang keempat ada iklim Junghun. Iklim Junghun dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada zona panas, terletak pada ketinggian 0 sampai 650 meter dengan temperatur antara 26,3 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Yang kedua ada zona sedang, terletak pada ketinggian 650 sampai 1500 meter dengan temperatur antara 22 derajat Celcius sampai 17,1 derajat Celcius. Yang ketiga ada zona sejuk, terletak pada ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter dengan temperatur antara 17,1 derajat Celcius sampai 11,1 derajat Celcius. Dan yang keempat ada zona dingin, terletak pada ketinggian lebih dari 2.500 meter dengan temperatur kurang dari 11,1 derajat Celcius. Selanjutnya ada pengaruh cuaca dan iklim terhadap kehidupan. Yang pertama, pengaruh iklim terhadap tempat tinggal, yaitu manusia yang tinggal pada daerah yang bercurah hujan tinggi memiliki kemiringan atap rumah yang lebih miring.
Lalu, manusia yang tinggal di dataran rendah atau dekat pantai cenderung memiliki rumah yang banyak ventilasi. Dan yang terakhir, manusia yang tinggal dekat dengan sungai yang sering banjir lebih banyak membuat rumahnya bertiang tinggi. Dan selanjutnya ada cuaca dan iklim. Di sini ada gejala-gejala cuaca yang terdiri dari 3. Yang pertama ada kabut. Kabut ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada kabut sawah, yaitu kabut yang terjadi pada malam hari yang cerah. Lalu yang kedua ada kabut adveksi, yaitu kabut yang terjadi karena uap panas yang mengandung uap air mengalir bertemu dengan daerah dingin. Yang kedua ada petir. Petir itu adalah aliran listrik dalam bentuk sinar cahaya yang secara tiba-tiba menghasilkan guntur atau ledakan di atmosfer. Dan yang ketiga adalah hujan, yaitu hasil dari faktor kelembaban udara, topografi, arah dan kecepatan angin, serta suhu dan arah hadapan lereng. Selanjutnya ada atmosfer. Atmosfer ini memiliki lapisan-lapisan yang terdiri dari 4. Yang pertama ada troposfer, yaitu lapisan udara paling bawah yang memiliki ketebalan berbeda-beda. Di khatulistiwa ketebalannya kurang lebih 16 km, di daerah sedang 11 km, dan di daerah kutub 8 km. Lalu yang kedua ada stratosfer, yaitu lapisan udara di atas troposfer yang menunjukkan perubahan temperatur yang kecil ke arah vertikal. Lapisan ini berada pada ketinggian 15-55 km. Yang ketiga ada mesosfer, yaitu lapisan yang berada pada ketinggian 50-80 km. Antara stratosfer dan mesosfer terdapat lapisan stratopause. Yang terakhir adalah termosfer. Pada lapisan ini, temperaturnya naik sampai 1010 derajat Celcius. Lapisan bagian bawah dari lapisan termosfer disebut ionosfer. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Geografi di bab iklim dan cuaca. Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat. Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.